Alladzi khalaqa al-mauta. Cerita tentang kekuasaan, ya. Alladzi yaiku zat atau alladzi kang khalaqa ingkang menciptakan sapa alladzi al-mauta ing mati, kematian. Fid dunya ing dalam dunya. Wal hayata lan ing kauripan, kehidupan. Fil akhirati ing dalam akhirat. Au huma utawi al maut wal hayah iku fid dunya ing dalam dunya. Fan nutfatu mongko utawi nutfah iku ta'rudu anyar teka laha keduwe an nutfah apa al hayatu apa kehidupan. Nutfah lalu menjadi hidup. Setelah hidup menjadi apa namanya? Manusia, gitu ya. Menjadi manusia. Ini ya. Allah menciptakan kematian di dunia dan menciptakan al-hayah yang dalam apa? Akhirat. Itu ya. Orang hidup, ya kan, terus mati, hidupnya lagi kapan? Nanti di akhirat, itu ya. Karena itulah di sini disebutnya mati di dunia, hidup kembali di akhirat. Berarti matinya di mana? Dunia. Hidupnya kembali nanti di akhirat. Atau matine yo nang donya, uripe yo nang donya. Bagaimana bisa menggambarkan itu? Matine nang donya iki piye? Matine nang donya ya kan. Setelah mati kemudian hidup. Hidupnya kan di akhirat, ya kan? Maka berarti Allah menciptakan kematian. Kematian itu artinya sebelum hidup. Karena kita sebelum hidup itu apa? Mati. Setelah itu hidup. Berarti matine ya nentunya. Kita diciptakan dari sperma, mani. Mani itu mati apa hidup? Mati ya. Berarti itu di dunia. Itu. Lalu dihidupkan, hidupnya juga di dunia. Berarti kita pernah mati dan pernah apa? Hidup. Tinggal persepsinya saja. Ya kan? Apakah mani itu bisa disifati mati atau tidak? Karena ini ya pelajaran-pelajaran ilmu kalam, ya perdebatan dalam biasanya dalam ilmu kalam atau ilmu apa gitu ya. Mani itu bisa disifati hidup, bisa disifati mati atau tidak? Pertanyaan yang lebih gampang, batu itu bisa disifati mati atau tidak? Watune mati, gak ono kan, wong ngomong itu kan gak ono ya, ono gak? Gak ada ya. Berarti tidak semua hidup itu apa sih hidup itu? Hidup itu apa? Hidup itu adalah keadaan di mana seseorang bisa merasakan ihsas. Ini kan gitu. Wahya ma bihi al ihsas. Ya kan? Keadaan di mana dia bisa merasakan. Batu itu tidak bisa merasakan. Berarti batu itu apa? Mati. Ya gitu ya. Tapi ada banyak yang mengatakan batu itu tidak bisa disifati mati. Karena yang bisa disifati mati adalah sesuatu yang digambarkan mungkin punya rasa.
Kalau digambarkan tidak punya rasa, maka jangan disifati mati. Gitu. Maksudnya bisa dimengerti nggak? Mani sebelum menjadi manusia itu tidak bisa disebut apa? Mati. Karena mani tidak bisa digambarkan punya rasa. Itu ya. Gambarkan punya rasa. Itu. Nah, berarti Allah tidak menciptakan kematian sebelum kehidupan. Allah tidak menciptakan ya. Allah tidak menciptakan kematian sebelum kita hidup. Jadi sebelum kita hidup, kita ini mani itu tidak punya rasa, itu tidak perlu diciptakan. Ya, mani itu diciptakan sudah dalam keadaan tidak punya rasa, tidak perlu lagi diciptakan. Ngerti enggak maksudnya? Bisa dimengerti kan? Kamu bisa mengerti enggak pelajaran ilmu kalam ya kan? Ya, kalau dipikir-pikir ya kadang-kadang mumet wis pokoke pasrah karo Gusti Allah lah kalau mumet barang ngono ya kan. Itu loh maksudnya ya. Benda ini mati, ya kan? Allah menciptakan benda ini tanpa kehidupan atau menciptakan benda ini dan kematiannya. Ya Allah, ilmu kalam, ya kan? Ya seharusnya tidak usah dipikirkan, santai-santai aja ya. Ini kan kalimatnya gini loh ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Gitu. Ya. Mani diciptakan oleh Gusti Allah itu tidak perlu menciptakan kematian. Kenapa? Ya, enggak ada hidupnya kok diciptakan kematian gimana? Itu maksudnya ya. Makanya berarti kalau menciptakan kematian itu di dunia, berarti menciptakan kematian itu asale urip terus didadekno mati nang donya, ya kan? Dihidupkan lagi berarti di akhirat. Gitu. Kalau huma fid dunya berarti kita sebelum hidup itu sudah diciptakan mati dalam keadaan apa? Mati itu berarti menciptakan sekaligus menciptakan dalam keadaan apa? Mati lalu dihidupkan. Gitu. Ya, tapi ya tidak tahu gitu ya. Gitu. Dah gitu. Wahya utawi mengkono al hayah iku ma perkara bihi kelawan Allah ma al ihsasu ta ngrasakno, punya rasa. Ihsas. Hidup itu apa sih? Keadaan di mana kita bisa merasakan. Namanya apa? Hidup. Itu. Insyaallah ya. Wal mautu tawi maut iku didduha kebalikane al haya au adamuha utawa ora anane hayah. Qaulani utawi ana pendapat loro. Fihi qaulani. Ada yang mengatakan hayah itu diddu al maut, maut itu diddul hayah. Ada yang mengatakan maut itu adamul hayah. Ya apa ya angel-angel ngono. Apa bedane didun karo apa? Adam. Ya. Didun dengan apa? Adam. Udahlah. Cari aja di ilmu-ilmu yang gitu-gitu yang bulat-bulat itu ya. Pokoknya kita semua tahulah ada yang namanya mati, ada yang namanya apa? Hidup. Apakah mati itu didun atau mati itu apa? Adam. Adam itu bukan kebalikan, ketiadaan, bukan kebalikan ya. Ada atas, ada bawah, bawah ya ada, atas ya ada. Ini enggak maksudnya ya.
atasnya ada, ya, gitu. Kanan ya ada, kiri yang ada, ya. Itu namanya didun. Tapi kalau Adam itu enggak begitu. Adam itu yang satu ada, yang satu tidak ada. Jadi bukan kebalikan, ada dan tidak ada. Pinter karo bodoh. Kebayang enggak? Orang sih sering ngomong kalau yang saya pahami ya, wallahu alam bishawab ya, saya kurang tahu juga ya. Tahu dengan tidak tahu. Gitu. Tidak tahu itu tidak ada. Bukan ditemplei terus jadi orang ngerti. Hitam dengan putih, hitam yang memang ada. Kamu bisa melihat hitam, kamu bisa melihat apa? Putih. Tapi wong pinter, asalnya orang ngerti, jadi pinter. Kan lu kasih ilmu, jadi tidak ada netral. Netral. Iki bodoh, iki pinter. Nek rene dadi bodoh, nek rene dadi pinter. Gak, wong bodoh itu gak perlu rene. Orang ngerti, iki jenenge bodoh. Ini enggak maksudnya. Ya. Berarti bodoh itu ada atau tidak ada? Namanya Adam. Ya. Namanya apa? Adam. Ora sirah kemumet ngene loro, sirah loro ya kan. Aku loro. Kalau berpikir terlalu begini itu cenderung saya hindari. Dulu saya senang berpikir kayak gini ya. Tapi terus enggak tahu ngalami apa gitu terus kalau berpikir begini terus mumet sirai, ya, saya hindari. Dulu senang dengan ilmu kalam, tapi kemudian agak berat kalau disuruh berpikir yang berat-berat kayak gini itu, ya. Wal khalqu tawi al khalqu ala tsani ing atase pendapat yang kedua. Adamul hayah iku bimakna at-takdiri, kelawan maknane at-takdir. Wallahu alam lah ya. Saya suruh ini bingung sendiri saya ya. Kelawan maknane at-takdir. Takdir itu memberi ukuran tertentu gitu ya mungkin ya. Nanti aja dipikir terus-teruskan ya. Selesai pusing. Liyabluwakum. Supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh. Ay liyakhtabirakum. Tegese supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh fil hayati ing dalam kehidupan. Ayyukum utawi endine sira kabeh iku ahsanu sing luwih apik apane amalan apane amale. Ai atwa'u tegese luwih taat lillahi marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa utawi Gusti Allah iku al-azizu, zat ingkang aziz. Aziz itu tidak bisa dikalahkan apapun. Namanya aziz. Ya, la yaghlibuhu syai'un. Namanya apa? Al-aziz. Kalau tidak salah namanya apa? Aziz. Aziz, maknanya apa ya? La ya'jizuhu syai'un atau apa gitu ya, maknanya atau la yaghlibuhu syai'un. Ya, alladzi fahuwa al-ghalib alladzi la ya'jizu an syai'in. Selalu bisa menjalankan, namanya aziz. Fintiqamihi ing dalam nyiksane Gusti Allah. Miman sangka wong asa. Intiqam itu maknanya apa ya? Kadang-kadang maknanya bales ya. Atau ya nyiksa atau bales ya Gusti Allah. Miman sangka wong asa ingkang maksiat sapa man ing Gusti Allah. Al-Ghafuru
Tur zat ingkang akeh oleh ngapura liman marang wong taba ingkang tobat sapa man ilahi marang Gusti Allah. Ya gitu ya. Jadi apa namanya? Bukan salah satu di antara hal-hal yang paling penting yang menunjukkan kekuasaannya Gusti Allah itu apa sih? Menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Ini kan sedang menceritakan keagungannya Gusti Allah, aja dipadakno karo liyane. Liyane iki ra padha karo Gusti Allah. Wis piye wae ora padha, aja mbok padak-padakno. Gusti Allah itu maha kuasa, sing liyane iki ora kuwasa. Gusti Allah itu bisa bertasarruf dengan segenap yang lainnya enggak sama. Salah satu buktinya itu apa sih? Menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Masya Allah. Salah satu kekuasaan terhebat itu adalah menciptakan apa? Kehidupan. Kehidupan itu adalah sumber segala-galanya. Orang bisa mencium karena dia hidup. Orang bisa melihat karena dia hidup. Orang bisa apapun itu kalau dia hidup. Kita bisa mentasawur apapun, bisa menggambarkan apapun, gambarno wong nulis, gambarno wong mangan, gambarno wong turu, gambarno wong apa. Itu kalau dia apa? Hidup. Itu kalau dia hidup. Dan itu Allah yang menciptakan. Benar. Ya. Kita tidak bisa menggambarkan apapun kalau dia tidak hidup. Makanya kalau mati itu sudah nggak bisa apapun, menuju kepada hilang, sirna sudah. Kalau mati itu segera menuju kepada kesirnaan. Sudah hilang itu aja. Kalau apa? Orang itu mati ya sudah, ilmunya hilang, apanya hilang, ininya hilang. Itu kalau apa? Kalau mati sudah tidak bisa apa-apa. Gitu. Maka itu salah satu hal penting yang menunjukkan apa? Kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kalau sudah diciptakan tujuannya apa ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang kalau sudah bisa hidup, orang kalau hidup dikasih hidup itu bisa menjalankan apapun. Iso ngene, banyak hal bisa dilakukan kalau orang itu hidup. Nah, itu yang kemudian diuji oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, diuji. Terus nek take urip iku mbok nggo apa? Wis dikek urip dinggo apa? Soalnya nek wis urip ki mangan, ya kan? Ngombe, turu, melek, ngawasi, mau jenenge wong urip. Nah, itu semuanya nanti akan ditanyakan. Ini kan? Itu hayah. Namanya itu apa? Hayah. Kapan ditanyakan? Kapan ditanyakan? Ketika apa? Maut. Ketika apa? Maka khalaqa al-mauta wal hayata. Jadi orang itu diciptakan hidup untuk diuji. Ya, untuk apa? Diuji. Hasil ujiannya kapan ditanyakan? Al-mauta. Ketika mati. Jadi gitu ya. Urut-urutannya itu gitu ayat ini. Makanya Al-Quran itu kalau dibaca gitu ya enggak punya apa ya. Kalau enggak diangan-angan ya sepintas gitu aja. Tapi sebenarnya kalau diangan-angan mengarah ke sana. Kenapa sih maut? Kenapa sih al-haya? Gitu ya. Kenapa kok maut dulu bukan al-haya dulu? Padahal kan diuji. Karena intinya di mautnya, bukan di hayahnya.
Hayah itu hanya sebentar. Umur orang itu berapa sih? Ya kan? Itu hanya sebentar. Justru intinya bukan di hayah, intinya di maut. Itu. Makanya khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum, untuk diuji. Setelah diuji akan ditanyakan. Jadi diuji itu hubungannya dengan hayat. Tapi hasilnya akan ditanyakan, itu hubungannya dengan apa? Al-mauta. Makanya wa huwal azizu al-ghafur. Azizu berkenaan dengan orang yang tidak sukses. Al-ghafur berkenaan dengan orang yang apa? Sukses. Gitu loh maksudnya ya. Kalau orang itu tidak sukses, Allah itu aziz. Allah kalau kepingin menyiksa, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah kalau kepingin murka, karena dia tidak sukses, tidak ada yang bisa menghalangi. Aziz itu apa sih? Kalau berkehendak tidak ada yang menghalangi. Sama satu pemaknaannya. Tidak pernah terkalahkan. Gak aku ngono Gusti Allah gak iso nyiksa aku. Bisa. Tidak ada orang yang bisa ngomong kayak gitu. Aziz. Kalau orang itu sukses, Allah Maha mengampuni. Wa huwa al-azizu al-ghafur. Kalau diuji kok sukses, ya jenenge wong ya salah barang, ya kan? Al-ghafur. Allah Maha mengampuni. Salah-salah barang, ya menungso, ya kan? Itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Gitu ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi dzat khalaqa ingkang menciptakan sapa alladzi sab'a samawatin. Ing pitu pira-pira langit tibaqon ingkang bersab-sab. Ingkang bersab-sab apa itu ya? Bertumpuk-tumpuk. Tabaqatan fauqa tabaqatin. Ai ba'duha tegese sebagian sab'us samawat iku fauqa ba'din. Sebagian di atas sebagian min ghairi mumassatin. Saking tanpa demek. Ya kan? Kita ini berada di bumi, ya kan? Kita ini berada di bumi. Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu sangat tampak, jelas itu di langit. Ya. Di mana? Di langit. Ya tentu di bumi juga Allah kelihatan berkuasa, ya, tapi ini akan menunjukkan betapa agungnya Gusti Allah. Kamu kan hanya tahu bumi, ya kan? Bumi itu yang kamu lihat. Kamu jangan lihat bumi, akan melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Melihat langit, melihat bulan, melihat matahari, melihat awan, melihat di angkasa. Ada berapa galaksi ya? Ada berapa bintang, miliaran bintang. Ada semuanya langit itu. Kalau kita mau lihat betapa kuasanya Sang Pencipta. Kamu cukup melihat ke langit. Kamu akan takjub dengan kekuasaan Sang Pencipta ini. Pencipta alam raya ini. Khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Mata ora ningali sapa sira fi khalqir rahmani. Ing dalam khalqir rahman. Oni yang gawe Allah yang Maha Rahman.
Khalqun berarti masdar ya. Gawe lahunna marang sab'a samawat au li ghairihinna utawa marang liyane sab'a samawat. Kamu tidak melihat min tafawutin ing kacek kinacekan. Keterpautan antara satu dengan yang lainnya. Kamu enggak akan melihat keterpautan. Maknanya apa? Ai tabayunin, tegese tabayun. Saling beda. Sing iki kok ngene, sing iki ngene ya, sing iki kok apik, sing iki kok elek. Enggak. Nek kita enggak menungso sing gawe, ya kan? Dina iki gawe sing iki kok enak ya, sesuk ora enak, ya kan? Gusti Allah gawe ka ono sing ngono. Apik kabeh. Sing iki ya menungso kan nek gawe ngono ya, mut-mutan ya. Nulis makalah ya. Dina iki nulisane kok apik ya, sesuk gawe makalahne. Sing iki kok elik ya, ngono. Nek Gusti Allah enggak seperti itu Gusti Allah itu. Semuanya ciptaan Allah itu ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Wa adami tanasubin. Tafawut itu juga artinya tidak ada keserasian. Bumi dengan bulan kayaknya kok enggak serasi ya. Enggak serasi, semuanya serasi. Kalau ada yang tidak serasi itu ulah manusia. Gusti Allah nek gawe iki serasi, wis serasi tenan. Gara-gara menungso njuk ora serasi. Dirusak dan sebagainya ya. Tapi kalau Allah menciptakan itu serasi. Itu ya. Namanya apa? Tafawut. Kamu angen-angen, kamu akan takjub dengan keagungan Tuhan. Siji ora beda-beda. Tidak ada satupun orang mengatakan ini sempurna, ini tidak sempurna. Planet ini kurang apik, ini apik. Enggak ada. Juga tidak ada satupun orang yang mengatakan matahari dengan bumi ini kurang serasi. Senangannya tukaran. Enggak, serasi, semuanya serasi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Gitu ya. Ya wallahu a'lam bissawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.